Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wa ma ba'daha. Amin Allahumma amin. Terlepas dari begitu banyak perbedaan di antara kita, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah, yaitu kita saling mendoakan kebaikan, baik yang sepakat ataupun tidak sepakat dengan konten ini, kita tetap harus saling mendoakan kebaikan ya. Ini ada tulisan terbaru teman-teman dari Sayyid Syarif Ali Al-Hasani ya, atau Sayyid Syarif Ali Al-Hasani Al-Jailani. Beliau ini masih keluarga Wali Songo ya. Ini beliau menulis lumayan sangat panjang sekali, mungkin tidak akan saya bacakan semuanya. Dan saya pun tidak akan banyak mengurai ya, hanya mungkin memberikan informasi tentang apa tulisan ini. Dan untuk linknya tulisan ini nanti secara lengkap teman-teman bisa akses saya sematkan nanti di kolom komentar tersemat ya. Ini dimulai dengan terkait nasab yang sedang booming, melacak sosok Ubaidillah atau Abdullah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa dan An-Naqib. Nah, saya pikir atau kalau saya cermati tulisan ini teman-teman, intinya ide pokok dari tulisan ini, ingin menggunakan Ubaidillah atau ingin menggunakan Abdullah itu sama saja tidak terhubung ya, tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Jadi kira-kira seperti itu. Di sini banyak sekali nama-nama kitab deretan yang ditulis dari mulai yang sezaman atau yang muasir, awil qoribah, yang perimer ataupun yang sekunder. Melacak sosok Ubaidillah di sini teman-teman dimulai dari situ, melacak sosok Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yang pertama di sini ada kitab Maqatilut Thalibiyin, yaitu karya Abu Farraj atau Abu al-Farraj al-Isfahani, yaitu Isfahan itu daerah Iran sekarang ya. Di abad keempat ini teman-teman. Kemudian ada Tahdzibul Ansab, ini yang sering kita dengar sekali, yang justru kitab ini pernah meramaikan tentang bagaimana polemik perdebatan nasab ya sejak bulan-bulan lalu. Karya ini sering disebut atau kitab ini sering disebut, yaitu karya dari Al-Ubaidilli Al-Husaini di abad keempat. Di abad kelima ada kitab Al-Majdi Al-Makhtut, yaitu karya Abu Hasan Ali Al-Umari atau Al-Umri ya, di abad kelima. Kemudian ada kitab Al-Majdi fi Ansabit Thalibiyin karya Abu Hasan Ali Al-Umri, yaitu abad kelima. Kemudian ada Nihayatul Ikhtisar karya As-Sayyid An-Naqib Abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad At-Taqa ya. Kemudian atau di sini diberi catatan beliau adalah Imam An-Naqib atau pencatat dan pengawas nasab keluarga Nabi Muhammad SAW di abad ke-6 Hijriah. Di kitab beliau ini atau di dalam kitab beliau ini tidak ada nama Ubaidillah bin Sayyid Ahmad atau di dalam kitab-kitab yang dicatat ini teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di ke-6 ini ada Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, ini kitab yang kemudian digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk memutuskan bahwasanya anak dari Ahmad bin Isa itu cuma 3 ya. Ini yang diklaim karya Fakhruddin Ar-Razi atau karya Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Fakhrur Razi di abad ke-6 ya, Imam Fakhrur Razi. Kemudian di nomor 7 di sini ada kitab Thoroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Sultan Raja Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul ya. Nah, di sini ada catatan pada abad ke-7 Hijriah, penguasa Yaman dari dinasti Ar-Rasuli, keturunan Imam Hasan, melakukan sensus. Ini pernah dibahas juga oleh Gus Rumel ya atau Habib Rumel Abbas. Waktu itu ketika membantah keterangan dari Raden Faqih kalau tidak salah ya. Itu sebagai khazanah keilmuan, silahkan disimak juga sebagai data pembanding agar supaya kajian ini lebih menarik. Ada sensus di mana di situ yang menjadi objek kajiannya atau penelitiannya adalah keturunan Nabi di seluruh Yaman termaksud wilayah Mirbat dan jumlah Ba'alawi di masa itu sudah banyak. Dan hasilnya tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman di masa itu. Yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detail dan memuaskan tentu saja.
Keluarga Ba'alawi tidak dimasukkan di dalam hasil sensus tersebut dan di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa al-Husaini. Kemudian 8 ada tazkirah fi ansabil mutahharah, ini karya Ibnu Mahna al-Ubaidilli al-Husaini di abad ke-7. Kemudian di 9 ada kitab Udah At-Talib Kubro, ya, karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Inabah Al-Husaini di abad ke-8. Kemudian di 10 ada Umdatut Talib As-Sughra, ini karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Inabah Al-Husaini di abad ke-8 Hijriyah. Ke-11 ada kitab Al-Asili, itu dibaca sendiri saja teman-teman. Kemudian di nomor 12 ada Syikhahul Akhbar fi Ansabi Sa'adah fi Fatimatil Akhyar, dan seterusnya lah. Ini di 13 juga sampai di abad ke-10 ya, Musyajarah Al-Kasyaf. Nah, ada keterangan sementara kitab yang menyebutkan nama Abdullah sebagai Ahmad Al-Muhajir. Ingat, Abdullah bukan Ubaidillah. Ini harus diberi batasannya, kata penulis di sini. Abdullah dan Ubaidillah harus diberi batasan, bahwasanya keduanya itu beda. Adalah Nafhat Al-Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah, ya, karya Abul Fudail Al-Kazim abad ke-10 Hijriah. Ini tulisan Arab yang ditulis cetak, ini agak-agak merepotkan untuk dibaca ya. Kitab ini ditulis kembali dalam khazanah Syekh Abdullah Zanjani ulama Syiah ya, di kota Qum, Iran. Nah, kemudian di sini sampai kita ke melacak sosok Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa. Pada tahun 611 Hijriah, Sayyid Abi Al-Jadid Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa telah datang di Aden ya, pada zaman pemerintahan Mas'ud bin Toktokin. Di atas menerangkan bahwa pada tahun 611 Abil Jadid atau Abi Al-Jadid, yaitu Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, masih hidup dan sempat berdatangan ke Aden. Sedangkan yang diklaim bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir telah meninggal di Sumal Hadramaut pada tahun 383. Antara Abdullah dan Ubaidillah ini tidak mungkin sebagai orang yang sama karena tahun hidup berbeda sangat jauh, hampir 2,5 abad. Kesimpulannya, kitab di atas tidak bisa menjadikan rujukan karena kerancuan data tahun. Bagi Abdullah Abi Jadid yang hidup tahun 611. Yang disangka putra Ahmad Al-Muhajir wafat di era 350 Hijriah. Berarti ini sudah ada interpretasi ya. Bahwasanya sekarang nama Abdullah yang diinterpretasikan Ubaidillah oleh Habib Ali As-Sakron itu di sini adalah disangka oleh penulis Sayyid Syarif ini adalah Abi Jadid. Nah, jadi Abdullah itu. Sementara Abi Jadid ini di tahun 611. Sementara yang digadang-gadang Ubaidillah itu yang tadi meninggal di Hadramaut di Sumal itu di tahun 300-an 400-an ya, di 383 Hijriah. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan. Tapi persoalannya, apakah betul Abdullah itu yang diinterpretasikan sebagai Ubaidillah atau Abdullah yang diinterpretasikan sebagai Ubaidillah itu adalah Abi Jadid? Nah, di situ ya. Lalu anak siapa sebenarnya Abdullah ini?